Silakan Pak Dirut menyampaikan apa hari ini. Baik, terima kasih Bu Menteri. Selamat sore rekan-rekan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada sore hari ini kami akan menyerahkan data calon penerima bantuan subsidi upah dari BPJS Ketenagakerjaan kepada Kementerian Ketenagakerjaan melalui Ibu Menteri Tenaga Kerja. Jadi data yang sekarang sudah terkumpul dari target semula 15,7 juta, kita mengumpulkan rekening dan terkumpul 13,7 juta. Masih ada 2 juta rekening lagi yang belum terkumpul. Dari 13,7 juta kita lakukan validasi secara berlapis. Rekening yang tervalidasi ini kita akan serahkan secara bertahap, yaitu sebanyak 2,5 juta per batch. Ini kita lakukan agar memudahkan melakukan rekonsiliasi, monitoring, dan juga untuk prinsip kehati-hatian. Jadi pada sore hari ini kita akan menyerahkan data-data tersebut dan menandatangani surat penyerahan dokumen tersebut yang akan ditandatangani oleh Ibu Menteri Tenaga Kerja dan saya Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan. Terima kasih. Monggo Pak, silakan ditandatangani Pak. Ya. Ini mop up-nya, jadi kami serahkan ini secara batch. Ini batch pertama 2.500.000 nomor rekening. Ya, 2.500.000 data yang kita serahkan. Ya. Terima kasih Pak. Terima kasih. Kami menerima data calon penerima program subsidi gaji atau upah ini dari BPJS Ketenagakerjaan. Tadi Pak Dirut menyampaikan rekening yang sudah masuk 13,7 juta. Masih ada 2 juta lagi yang masih dalam proses. Karena datanya itu membutuhkan validasi data dari BPJS Ketenagakerjaan, maka kami tadi menerima untuk batch pertama 2,5 juta. Nah, dari 2,5 juta ini kami akan melakukan checklist untuk mengecek kesesuaian data yang ada. Setelah itu baru nanti setelah selesai checklistnya, baru akan kami serahkan kepada KPPN untuk bisa mencairkan uangnya yang nanti akan disalurkan ke bank penyalur, dalam hal ini adalah bank-bank pemerintah. Dari bank pemerintah, dari bank penyalur tersebut nanti akan ditransfer, dipindah bukukan ke penerima program subsidi upah atau setelah kami batch 2,5 ini diserahkan ke kami membutuhkan waktu untuk mencek kesesuaian data yang disampaikan oleh Pak Agus. Kami butuh waktu. 2,5 juta itu bukan angka yang sedikit. Kami memang mentargetkan bisa dilakukan transfer itu dimulai dari akhir bulan Agustus ini. Kalau di Juknisnya itu waktu paling lambat itu 4 hari untuk melakukan checklist itu. Jadi 2,5 juta kami butuh, mohon maaf, butuh kehati-hatian untuk menyesuaikan data yang ada. Oke. Kami merencanakan batch pertama 2,5 juta. Mudah-mudahan itu 2,5 juta itu minimal ya, per minggu bisa kami lakukan, sehingga dari 15,7 itu bisa masuk datanya pada akhir September 2020 ini. Untuk oke. Baik. Kalau untuk
honorer bisa dapat nggak, Bu? Pegawai pemerintah non PNS sepanjang dia menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan, maka dia memang termasuk yang menerima program bantuan pemerintah ini. Jadi awalnya kan kita 13,8 juta itu pegawai swasta dengan upah di bawah 5 juta. Kemudian setelah kami koordinasi rapat dengan lintas KL, kami juga memberi kesempatan kepada pegawai pemerintah non PNS yang mereka tidak menerima gaji ke-13 dan mereka sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan itu juga berhak untuk mendapatkan subsidi gaji atau upah ini. Jadi totalnya menjadi 15,7 juta. Yang awalnya 13,8 menjadi 15,7. Jadi mungkin saya tambahkan dari 15,7 tersebut datanya sudah lengkap, mendapatkan nomor rekening bank dari masing-masing peserta 15,7 juta. Dan saat ini sudah terkumpul 13,7 juta. Masih ada 2 juta lagi tenaga kerja yang belum mengumpulkan nomor rekening. Oleh karena itu saya minta bantuan para pemberi kerja, perusahaan, para HRD agar segera mengkolek nomor rekening karyawannya untuk diserahkan kepada BPJS Ketenagakerjaan agar bisa mendapatkan bantuan subsidi upah dari pemerintah. Dari 13,7 juta kita lakukan validasi secara berlapis. Dari validasi, baik itu validasi kepada bank, kita ingin memastikan bahwa nomor rekening itu benar, nomor rekening yang ada di bank. Harus kami validasi sebanyak 127 bank. Dan ini kita lakukan by system secara automatically, tapi karena jumlah besar, perlu waktu. Dan dari 13,7 juta yang sudah tervalidasi, sebanyak 10 juta. Dari 10 juta hari ini kita serahkan 2,5 juta secara bertahap by batch ini untuk memudahkan monitoring dan juga kita menerapkan prinsip kehati-hatian. Bu, dari isi Permenaker nomor 14 tahun 2020 kan ada sanksi ya Bu ya, bagi pemberi kerja apabila data tersebut tidak valid. Nah, saya boleh tahu Bu, sanksi yang diberikan kepada pekerja itu pemberi kerja itu apa ya? Sanksi administrasi. Itu saja Bu. Sanksi administrasi. Dia penghentian pelayanan kepada pemberi kerja yang tidak melaporkan atau tidak mendaftarkan buruh atau pekerjanya. Apa tidak ada sanksi mungkin kayak pembatasan izin usaha atau karena misalnya itu di dalamnya kan ada sanksi administrasi, di dalamnya ada itu kan. Ya, jadi mungkin bisa saya tambahkan sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 86, perusahaan yang tidak memberikan data benar kepada BPJS Ketenagakerjaan, tidak mendaftarkan dan sebagainya, akan mendapatkan dikenakan sanksi, yaitu sanksi administratif. Sanksi administratif mulai dari teguran, denda, dan juga dihentikannya pelayanan publik tertentu. Dan juga sanksi-sanksi lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku. Dendanya berapa Pak? Saya harus cek besarannya, nggak apa langkahnya. Nanti bisa kalau mau sekarang, tapi nanti setelah itu juga bisa. Sudah lebih teknis lagi. Oke. Cukup ya? Cukup. Data yang tidak benar itu apakah nanti pengecekan dari BPJS atau nanti dari para calon penerima ini? Oh ya, dari data yang masuk 13,7 juta kita lakukan validasi berlapis tadi, ada yang belum valid, ini kita kembalikan kepada pemberi kerja. Jadi untuk segera dikoreksi. Dan saat ini sedang dalam proses, oleh karena itu saya minta bantuan para HRD perusahaan untuk segera menindaklanjuti. Ya, jadi kita kembalikan lagi kepada pemberi kerja. Ya. Oke. Baik, cukup ya. Terima kasih semuanya. Oke. Makasih Bu, Pak. Terima kasih Bu. Cukup? Di mana dilepasnya?